Puji nama Tuhan, Shalom. Bisa sambil lihat kanan kirinya sambil katakan, hadirat Allah ada memenuhi tempat ini. Amin. Saya akan membacakan satu berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Diesong, atau yang biasa kita akrab dengan dipanggil Oma Uwi, di usia yang ke-76 tahun pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 jam 14.50 bertempat di kediamannya di Jalan Sungai Sadang 2 nomor 16. Ibadah penghiburan kemarin sudah dilakukan bertempat di Rumah Duka Budi Luhur dan sebentar jam 1 akan dibawa ke pemakaman Panara. Kami dari segenap keluarga besar GOP Kingdom Community mengucapkan turut berduka cita buat seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kita percaya penghiburan, kekuatan yang berasal dari Roh Kudus terus ada bersama dengan keluarga. Amin. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama. Kita memberikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Lebih semangat lagi di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan puji. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati mari angkat tanganmu. Amin. Tuhan hadir dalam pujian. Saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, yes, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata di tempat ini. Kami imani itu Tuhan. Haleluya. Saat hati menyembah dan
duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Melewati rintangan tantangan Tuhan. Satu hal yang kami tahu, bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, itu akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami, ini penyembahan kami, ini korban syukur kami Tuhan. Kami akan bawa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Sama-sama katakan, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Mari lebih lagi bawa korban syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ini yang kami pilih Tuhan, untuk tetap percaya kepadamu. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Mari nikmati anugerah Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku,
dan segala raja. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang terus menolong kami. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Terima kasih untuk pertolongan. Amin. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, bekerja Tuhan, selesaikan segalanya bagi kami. Percaya Dia Tuhan yang besar, amin. Dia Tuhan yang layak dipuji, haleluya. Yes, terpujilah Engkau Tuhan. Dipuji besar namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya.
terpujilah Tuhan, terpujilah namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Sama-sama katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, ajalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita dipilih. Sekali lagi nyatakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah kuasanya, besarlah kuasanya. Amin. Ajalah kuasanya. Aman, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita dipilih kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia tak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit melayani kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, sambil bertepuk tangan bersama-sama. Terbukti kuasanya. Yes Lord. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah namanya. Yesus Allah perkasa. Tuhan terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya, Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Sungguh anugerah-Mu mempesona setiap kami Bapak. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Kami mau terus bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib.
berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, Bapakku berharga di matamu. Ajar kami untuk bersyukur dalam segala hal. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau Bapa yang baik buat hidup kami. Karena kami percaya rencanamu, rancanganmu tidak pernah gagal atas hidup kami. Kami bersyukur kami bisa ada sampai saat ini. Kami sehat, kami dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Mari Bapa berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu. Hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Lembutkan setiap hati kami. Hamba terbatas, tapi hamba percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Beracara di tempat ini Roh Kudus. Kami rindu pulang dari tempat ini, ada sesuatu yang kami dapatkan yang berasal dari Tuhan. Iman kami dibangkitkan, kerohanian kami dikuatkan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi semua kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya sampaikan kembali, kemarin kita kehilangan salah satu jemaat kita, Om Awi, Saudara. Memang Om Awi sudah lama tidak beribadah karena sakit. Dan nanti jam 1 siang akan ada ibadah pelepasan jenazah. Kalau Bapak Ibu ada waktu boleh mengikuti ibadah pelepasan jenazah untuk memberi kekuatan buat keluarga yang ditinggalkan Bapak Ibu ya. 1 bulan ini kita terus belajar tentang respect other atau menghormati orang lain. Kalau minggu pertama saya share siapa aja yang harus kita hormati. Minggu kedua Bapak Pendeta Larisman sharing tokoh-tokoh di Alkitab yang punya sikap hormat saudaraku. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita menghormati orang lain. Dan kenapa kita harus menghormati orang lain saudaraku ya. Nah, kita mau lihat dulu firman Tuhan Matius 20 ayat 26 sampai 28 berkata demikian. Tidaklah demikian di antara kamu ya. Jadi saudara ini ada sebelumnya ayat ini ada konflik kecil di intern murid-murid Yesus. Jadi ada konflik kecil. Salah satu ibu dari murid Yesus punya permintaan sama Yesus. Yesus, saya punya permintaan sama Yesus biar nanti kelak nanti anakku ya duduk di sebelah Yesus, yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Di kerajaanmu nanti aku mau anakku duduk di sebelahmu. Nah murid-murid yang lain jealous, iri saudara. Loh kenapa harus dia, kenapa bukan kita? Jadi ada konflik kecil di antara murid-murid saudaraku. Nah Yesus jawab sama murid-murid. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu hendaklah ia apa? Menjadi pelayanmu. Jadi Yesus bilang kalau mau jadi besar harus jadi apa saudaraku? Pelayanmu. Nah mu-nya ini huruf besar atau huruf kecil saudara? Kecil, berarti siapa yang dimaksud mu-nya? Sesama kita saudaraku. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu hendaklah ia apa? Menjadi hambamu. Mu-nya ini huruf besar atau kecil? Kecil, berarti siapa yang dimaksud? Sesama kita saudaraku. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu kalau ini ada dalam hati kita. Ini ada dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Waduh saya percaya saudaraku ibadah kita beda. Kehidupan kita beda, kerohanian kita beda, gereja kita beda. Kalau seandainya semua jemaat, semua orang di tempat ini termasuk saya. Kita punya sikap hati pelayan, punya sikap hati hamba, punya sikap hati melayani. Ini pasti kita bisa untuk saling menghormati.
Hamba itu identik dengan apa? Hamba itu identik dengan menghormati, saudaraku. Pelayan itu identik dengan apa? Menghormati. Saudara lihat, semua hamba, semua pelayan, dia punya sikap hati menghormati. Nah, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Semua kita di tempat ini punya sikap hati untuk menghormati. Punya sikap hati, saudaraku, untuk melayani. Kalau melayani berarti kan enggak nuntut dilayani. Ya kan saudaraku, kalau hamba itu enggak punya sikap hati untuk nuntut dihormati. Tapi dia ngerti dia itu siapa, bahwa dia harus menghormati. Nah, kalau ini ada dalam hati kita, ini ada dalam kehidupan kita, wah ini benar-benar luar biasa, saudara. Ya, mu-nya ini kan huruf kecil berarti sesama kita. Jadi bilang sama sebelahnya, saya pelayanmu, bilang. Ya, saya hambamu, bilang. Amin. Jadi artinya kalau kita pelayan buat orang lain, kita nggak perlu nuntut dihormati sama orang lain. Tapi kita belajar menghormati orang lain. Amin, saudaraku. Kalau kita punya sikap hati, kita sadar bahwa kita hamba, kita pelayan buat orang lain. Kita nggak nuntut untuk dihormati. Karena seorang pelayan hamba itu sadar, dia nggak nuntut dihormati, tapi dia harus menghormati. Yesus sudah jadi contoh buat kita. Dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Nah, kita udah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Bertahun-tahun kita berjemaat beribadah di tempat ini. Tapi spirit kita pengennya dilayani terus. Spirit kita pengennya diperhatikan terus. Spirit kita pengennya dihormati terus. Spirit kita pengennya dihargai terus. Tapi kita nggak belajar menghargai orang lain. Kita nggak belajar menghormati orang lain. Kita nggak belajar melayani orang lain. Kalau seandainya ini ada dalam sikap hati kita bahwa aku pelayan buat suamiku, aku pelayan buat istriku, aku hamba buat orang tuaku, aku hamba buat sesamaku. Ini gak ada spirit lagi untuk saling menuntut, saudaraku, tapi mau saling melayani, saling menghormati. Dan saya rindu ini ada dalam hati kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita belajar, kenapa sih kita harus menghormati? Yang pertama, kenapa kita harus saling menghormati? Karena itu perintah Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 17 berkata, coba baca sama-sama, hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi ketika saudara give respect, saudara akan get respect. Saudara memberi hormat, saudara akan dapat hormat. Amin. Dan firman Tuhan bilang hormatilah semua orang. Apa artinya hormati semua orang? Artinya gini Bapak Ibu ya. Kan kita ya kadang kita ini jujur, saya pribadi. Kita sebagai suami pengen dihormati istri. Tapi kita nggak belajar menghormati istri kita. Kita sebagai pemimpin pengen dihormati sama bawahan kita. Tapi kita nggak belajar untuk menghormati bawahan kita. Kita sebagai orang tua pengen dihormati sama anak kita. Tapi kita nggak belajar menghormati anak kita. Nah, firman Tuhan bilang hormatilah semua orang. Jadi artinya bukan cuma orang tua pengen dihormati anak. Tapi orang tua juga belajar menghormati anak. Bukan hanya yang muda harus menghormati yang tua. Tapi yang tua juga harus menghormati yang muda. Amin saudaraku, karena firman Tuhan bilang hormatilah semua orang. Jadi mau tua, mau muda, mau pimpinan, mau bawahan, mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau bodoh. Alkitab bilang hormatilah semua orang. Amin saudaraku. Nah seringkali kita yang tua ini pengen dihormati sama yang muda. Kita orang tua pengen dihormati sama anak-anak kita. Tapi kita nggak belajar menghormati anak-anak kita. Kita nggak belajar menghormati yang muda. Karena kita bilang hormatilah semua orang. Kita sebagai suami pengen dihormati sama istri. Tapi kita nggak belajar untuk menghormati istri kita. Alkitab bilang hormatilah semua orang. Amin saudaraku. Amin. Itu perintah Tuhan. Kalau perintah artinya absolut, mutlak. No choice. Perintah bukan undangan. Kalau undangan saudara boleh lakukan, boleh nggak lakukan. Teman saudara menikah lalu saudara diundang. Untuk hadir, ya saudara boleh hadir nggak hadir, nama aja undangan, benar gak saudara? Tapi kalau perintah absolut, mutlak saudara harus lakukan. Jadi kenapa kita harus menghormati orang lain? Karena itu perintah Tuhan. Mutlak, absolut, tidak ada pilihan. Itu yang pertama saudaraku.
Jadi bukan hanya suami pengen dihormati istri, tapi suami harus belajar menghormati istri. Bukan hanya orang tua atau yang lebih tua pengen dihormati yang muda, tapi orang tua yang tua juga belajar menghormati yang muda. Pimpinan bukan hanya pengen dihormati sama bawahan, tapi pimpinan juga harus belajar menghormati bawahannya. Karena Alkitab bilang, hormatilah semua orang. Amin, saudaraku. Yang kedua, kenapa kita harus tetap menghormati? Karena kita mau belajar jadi hidup terhormat. Kita mau belajar jadi orang terhormat. Matius 7 ayat 12 berkata demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau saudara pengen orang lakukan sesuatu terhadap saudara, Alkitab bilang lakukan dulu terhadap orang itu. Saudara pengen dihormati, hormati dulu orang itu. Saudara pengen dihargai, hargai dulu orang itu. Bapak Ibu, jadilah orang terhormat, kita harus fair. Seringkali saudara, istri bilang gini, kok suamiku udah gak perhatian ya sama aku? Pertanyaannya istri-istri, apakah engkau perhatian sama suamimu? Atau kebalikannya suami bilang, kok istriku udah gak peduli ya sama aku? Pertanyaannya suami-suami, apakah engkau peduli dengan istrimu? Kalau saudara rindu orang lain lakukan sesuatu kepada saudara, lakukanlah terlebih dahulu kepada orang itu. Kita harus fair, jadilah orang terhormat. Kita pengen dihormati tapi kita gak belajar menghormati orang lain. Kita gak pernah menghargai orang lain tapi kita nuntut untuk dihargai orang lain. Kita gak belajar memperhatikan orang lain tapi kita nuntut diperhatiin. Kok orang-orang sekitar saya cuek sekali ya sama saya? Kok sepertinya gak perhatiin saya ya? Pertanyaannya, saudara peduli gak sama orang-orang di sekitar saudara? Saudara perhatikan gak orang-orang di sekitar saudara? Jadilah orang terhormat. Orang terhormat itu kalau dia pengen orang lain lakukan sesuatu, dia lakukan dulu. Nah seringkali kita cuma pengen nuntut orang lain lakukan, tapi kita gak mau lakukan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau saudara pengen orang menghargai saudara, Alkitab bilang lakukan dulu sama orang itu. Contoh, saudara sebagai orang tua, kok anakku jadi kurang ajar ya? Kok anakku jadi gak menghormati aku ya? Pertanyaannya, saudara menghargai, menghormati anak saudara gak? Karena Alkitab bilang apa yang saudara pengen orang lain lakukan, lakukanlah terlebih dahulu. Itu orang terhormat. Bahkan Alkitab ajarkan kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Ini orang terhormat saudara. Jadi waktu itu ada aturan di bangsa Yahudi saudaraku. Kalau prajurit Romawi punya hak untuk menyuruh rakyatnya berjalan 1 mil membawa alat barang-barangnya tentara Romawi. Dan itu barang cukup berat saudaraku, cukup berat. Nah waktu itu banyak yang menghindar, banyak yang menolak. Tapi Yesus ajarkan kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, Yesus ajarin berjalanlah 2 mil. Ini orang terhormat saudara. Dia lakukan apa yang lebih dari yang dia minta. Dia beri lebih dari yang dia minta saudaraku. Dia tidak menuntut. Itu orang terhormat. Bahkan Alkitab bilang berdoa buat musuhmu. Bukankah ini orang terhormat saudara? Kalau orang jahat sama kita lalu kita jahat juga sama orang itu. Apa bedanya kita sama orang itu? Orang itu ngomongin kita lalu kita omongin balik. Apa bedanya kita sama orang itu? Benar gak saudaraku? Halo, jadilah orang terhormat. Orang terhormat berdoa buat orang yang menyayang kau. Berdoa buat orang yang membenci kau. Ampuni mereka, kasihi mereka. Itulah orang terhormat. Kalau orang jahat sama saudara, lalu saudara jahat balik sama orang itu. Bedanya kita apa sama orang itu? Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan menuntut saudaraku. Kalau saudara sebagai orang tua pengen anakmu peduli sama engkau, ya belajar peduli sama anak saudara. Saudara pengen suami saudara perhatian sama saudara, ya saudara sebagai istri belajar perhatian sama suamimu. Saudara pengen orang-orang di sekitar saudara baik sama saudara, ya baiklah sama orang-orang di sekitar saudara. Saudara bilang, loh kok tuh orang cuek banget ya sama saya? Pertanyaannya saudara cuek gak sama orang itu? Kok tuh orang gak perhatian banget ya sama saya? Pertanyaannya saudara perhatian gak sama orang itu? Jangan menuntut dong, kita harus fair. Apa yang saudara pengen orang lain lakukan, lakukan terlebih dahulu sama orang itu. Amin. Dan saya praktek belajarkan ini terhadap istri dan anak-anak saya saudara. Saya gak tanya, kok mama kayaknya udah beda nih. Ya saya mulai introspeksi diri saya, kenapa istri saya beda? Yang mengerti katakan amin.
Jadi kita yang dulu lakukan, saudara. Yang ketiga, kenapa sih kita harus tetap menghormati? Karena kita mau hidup berdamai dengan semua orang. Yang pertama, kenapa kita harus menghormati? Karena itu perintah Tuhan. Kenapa kita mau menghormati? Karena kita mau jadi orang terhormat. Kita harus fair dalam kehidupan ini. Amin, saudaraku. Dan yang ketiga, kenapa kita harus tetap menghormati? Karena kita mau hidup berdamai dengan semua orang. Roma 12 ayat 17 sampai 18 berkata demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Apa artinya semua orang? Mau orang baik sama saudara enggak baik, mau orang jahat sama saudara enggak jahat, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Mau orang peduli nggak peduli sama saudara, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Ini kata firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak Ibu, saya mau tanya. Menurut Bapak Ibu Saudara, kenapa sih terjadi perang, perpecahan, rumah tangga hancur, tidak ada keharmonisan? Menurut Bapak Ibu Saudara kenapa? Jawabannya satu, simple, sederhana. Karena sudah tidak saling menghormati. Lihat, mau di rumah tangga, mau di perusahaan, mau di gereja, ketika sudah tidak ada lagi sikap saling menghormati, pasti ada kekacauan, pasti ada perpecahan. Nah, kita mau jadi orang pembawa damai, bukan pembawa masalah. Kita mau jadi peacemaker, bukan troublemaker. Banyak orang bukan pembawa damai tapi pembawa masalah. Dan saudara lihat rata-rata orang pembawa masalah pasti gak punya sikap hormat dalam kehidupannya. Lihat deh, mau dimanapun. Di gereja buat masalah pasti gak punya sikap hormat. Di rumah tangga buat masalah pasti gak punya sikap hormat. Terhadap orang tua, terhadap mertua, terhadap suami, terhadap siapapun. Tempat kerja juga gitu, troublemaker juga. Nah, kita mau hidup kita bukan jadi troublemaker, pembuat masalah, tapi pembawa damai, peacemaker. Amin, saudaraku. Amin, saudara. Alkitab bilang berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Jadi kalau saudara mau hidup saudara bahagia, jadilah pembawa damai. Bagaimana pembawa damai? Saling menghormati, respect other. Amin, saudaraku. Hormati yang lain. Maka hidupmu akan bahagia. Tapi kalau engkau membawa masalah, engkau gak akan bahagia. Percaya sama saya. Bukan hanya hidup bahagia, ketika kita pembawa damai, kita akan disebut anak Allah. Amin. Bapak Ibu mau hidup bahagia? Jadilah pembawa damai. Mau disebut anak Allah? Pembawa damai. Amin Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri orang atau stadium orang yang sudah mulai disrespect. Kehilangan rasa hormat. Nah, kira-kira saudara di stadium berapa? Ini bisa terjadi sama orang tua kita, sama pimpinan kita, sama siapapun bahkan dengan sesama kita. Ini stadium pertama, ciri-ciri orang yang disrespect atau kehilangan rasa hormat dalam kehidupannya. Udah gak ada lagi rasa hormat dalam kehidupan. Yang pertama, independen. Orang yang independen semau saya sulit diatur tapi menuntut orang lain. Itu tanda stadium pertama orang sudah disrespect, tidak ada rasa hormat. Semau saya, sulit diatur tapi menuntut. Kalau saudara punya anak sulit diatur, saudara punya anak semau saya tapi menuntut, itu tanda sudah mulai disrespect, kehilangan rasa hormat. EGP emang gua pikirin, ya semau saya, sulit diatur tapi menuntut. Seharusnya papa mama begini dong sebagai orang tua, tapi diatur gak mau. Seharusnya kamu begini dong sebagai pemimpin, tapi dikasih tahu, dinasehatin gak mau. Ini stadium pertama, orang disrespect yang udah gak ada rasa hormat dalam kehidupannya. Gak bertobat, naik stadium 2. Kira-kira kita udah di stadium berapa? Sudah mulai terluka. Sudah gak percaya lagi, hanya mementingkan hidup atau kesenangannya saja. Lihat, saudara lihat ya, kalau istri sudah terluka sama suami, terserahlah Pak, suami saya mau pulang gak pulang, suami saya mau ngomong apapun saya udah gak peduli. Lihat, udah terluka. Kehilangan rasa hormat terhadap suami. Terhadap orang tua juga begitu. Terhadap pemimpin juga gitu. Udah gak percaya lagi. Saya udah gak percaya sama suamiku. Aku udah gak percaya sama orang tuaku. Aku udah gak percaya sama pimpinanku. Udah gak percaya. Hanya mentingkan hidupnya aja. Kesenangannya aja.
Suamiku pulang gak pulang, yang penting aku happy. Orang tuaku peduli gak peduli, yang penting aku happy. Sudah terluka saudara. Sudah kehilangan rasa respect, hormat, terluka. Gak bertobat juga, naik stadium 3. Kecewa. Loh Pak, terluka sama kecewa bedanya apa? Kalau terluka itu ada proses bisa disembuhkan. Wah lagi luka nih, masih bisa sembuh saudara. Tapi kalau udah luka, udah kecewa, udah pahit. Lebih suka mendengar berita negatif dan suka berada dalam kumpulan orang negatif atau kecewa. Ini stadium 3. Jadi kalau dengar orang-orang yang dikecewai atau yang dia kehilangan rasa hormat, dia senang banget dengar berita negatifnya. Dia lebih suka dengar berita negatifnya daripada positifnya. Jadi kalau berita positifnya dia nggak suka aja. Dan dia suka kumpul sama orang-orang yang sama. Karena ngomongnya nyambung. Nah kalau ngomongnya nggak nyambung, wah bukan orangku ini. Dia kumpulin orang, dia cari orang, dia pilih-pilih orang. Akhirnya kumpulan orang-orang kecewa. Kumpulan orang-orang sakit hati, saudaraku. Ini stadium 3. Lebih suka mendengar berita negatif dan suka berada dalam kumpulan orang negatif. Sudah mulai kecewa, saudaraku. Nggak bertobat juga, naik stadium 4. Kira-kira kita di stadium mana? Sudah mulai menghakimi. Membesar-besarkan berita negatif. Sudah mulai berontak dan gak mau berdamai. Gak mau berdamai. Udahlah, udah percuma. Udahlah gak perlu. Udahlah gak usah. Dan suka membesar-besarkan berita negatif. Mulai menghakimi saudaraku. Nah kira-kira Bapak Ibu, kita ini udah di stadium berapa saudara? Stadium berapa? Kalau ada 4 ciri ini dalam kehidupan kita, dengar baik, dengar, percayalah. Kau sudah kehilangan rasa respect dalam kehidupanmu. Kau sudah mulai kehilangan rasa hormat dalam kehidupanmu. Ini bisa terjadi dengan siapapun. Kepada orang tuamu, pimpinanmu, sesamamu, atau siapapun saudara. Kalau ada 4 ciri ini dalam hidupmu. Tidak ada lagi rasa respect tapi disrespect, kehilangan rasa hormat. Dan bahaya kalau saudara mulai level stadium 4 mulai memberontak. Nah, kita lihat peristiwa di Alkitab, Bilangan 12 ayat 1 sampai 2. Miriam serta Harun mengatai Musa, menghakimi Musa, ngejudge Musa. Ya, jadi Miriam, Harun mengatai Musa, ngejudge Musa, menghakimi Musa. Berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Wah, ini levelnya bukan menghakimi lagi, bukan ngejas lagi, tapi sudah pemberontakan. Pemberontakannya dari mana? Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Emang Musa aja yang bisa dipakai Tuhan, bukankah kita juga bisa dipakai Tuhan? Emang Tuhan cuma bisa ngomongnya sama Musa aja, bukankah Tuhan juga bisa ngomong sama kita? Ini udah spirit pemberontakan. Kalau tadi yang mengatai masih level ngejudge, menghakimi saudaraku. Tapi kalau sudah bukankah kita juga bisa? Ini udah level pemberontakan. Dan saudara lihat yang terjadi apa? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Wah, gak main-main loh saudara. Saudara mengatai orang lain. Saudara berontak terhadap orang lain. Terhadap siapapun. Hati-hati kedengaran Tuhan. Bilang sebelah, hati-hati kedengaran Tuhan, bilang. Hati-hati kedengaran Tuhan. Ini Alkitab bilang, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Mungkin orang itu enggak dengar, tapi Tuhan dengar. Orang itu enggak lihat, tapi Tuhan lihat, saudara. Nah akibatnya apa yang terjadi saudaraku? Bilangan 12 ayat 9 sampai 10. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan. Sebab itu, sebab apa? Sebab mereka mengatai Musa. Sebab mereka berontak terhadap Musa. Maka bangkitlah murka Tuhan. Nah, sebab itu, sebab apa saudara? Sebab apa? Sebab mereka mengatai. Sebab mereka memberontak. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam
kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Bapak Ibu, jangan berpikir gini, ini kok pendeta kita dari minggu lalu nakut-nakutin kita terus ya. Kok khotbahnya begitu terus ya? Enggak, dengar baik, lebih baik sedia payung sebelum hujan. Lebih baik dikasih tahu sebelum terjadi, bukan nakut-nakutin. Amin Bapak Ibu. Kalau orang tua kita kasih nasihat, nah hati-hati kona, awas kona, bahaya itu, banyak maling itu, banyak begal itu. Saya mau tanya, apakah itu nakut-nakutin? Mengingatkan, di-remind, awas, warning, peringatan buat kamu. Jadi jangan berpikir nakut-nakutin kita terus nih pendeta. Enggak, bukan nakut-nakutin, warning, peringatan. Orang tua kita kasih nasihat bukan nakut-nakutin. Itu realita. Bilangan 12 ayat 13 sampai 14. Ini saya suka loh sama Musa, makanya firman Tuhan bilang Musa punya hati yang lembut. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan. Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Terhormat banget gak nih Musa? Keren banget gak nih Musa? Musa udah dikatai, ya. Musa orang-orang di bawahnya udah berontak kepada dia. Dan orang yang berontak, orang yang mengatai Musa kena kusta, terus Musa bilang apa? Sembuhkanlah kiranya dia. Musa berdoa supaya Tuhan sembuhkan Miriam. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Wih, ngeri lu. Tuhan bilang apa saudara? Tuhan bilang apa? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan. Tuhan bilang apa? Biar. Padahal Musa bilang apa? Tuhan sembuhkanlah dia. Tuhan ampuni dia. Tuhan bilang apa? Biar. Makanya Bapak Ibu dengar ya. Kalau saudara menyakiti orang lain, terus orang itu mengampuni saudara, ya, justru itu yang bahaya saudara. Yang gak bahaya itu gini. Saudara menyakiti orang lain, orang itu menyakiti saudara balik, itu enggak bahaya. Saudara menyakiti orang lain dan orang itu mengampuni saudara, bahkan dia berdoa, Tuhan ampuni dia, sembuhkan dia, itu yang bahaya. Kalau saudara menyakiti orang lain, orang itu menyakiti saudara balik, itu enggak bahaya. Musa dikatai, Musa berdoa, ampuni dia, sembuhkan dia Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan. Biarlah dia selama 7 hari dipermalukan. Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan kasih peringatan buat kita. Supaya kamu tidak melakukan apa yang Miriam lakukan. Gak ada aminnya nih. Amin saudaraku? Amin. Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Ini dosa pemberontakan. Kita harus ada di bawah payung pengayoman otoritas, saudaraku. Iblis menggoda kita untuk keluar dari payung otoritas, dari pengayoman. Iblis tahu siapa yang berada di dalam otoritas dan siapa yang berada di luar otoritas. Iblis menggoda setiap orang pahit atau terluka terhadap otoritas dan ingin keluar dari payung otoritas sehingga iblis dapat leluasa menghancurkan hidup orang tersebut. Dengar baik, selagi saudara bisa menghormati orang tua saudara, selagi saudara bisa menghormati otoritas saudara, hidup saudara aman, ada di bawah pengayoman, ada di bawah payung pengayoman. Tapi ketika engkau sudah mulai kehilangan rasa hormat, kau mulai disrespect saudaraku, kehilangan rasa hormat, iblis selalu goda saudara untuk kau keluar dari payung itu, untuk kau berontak terhadap otoritas itu, untuk kau kecewa terhadap otoritas itu, sehingga iblis dengan leluasa menghancurkan hidupmu. Gak ada perlindungan, tidak ada pengayoman. Makanya iblis goda terus. Tuh lihat suami lu gak perhatian sama lu. Tuh lihat orang tua lu gak perhatian, gak peduli sama kamu. Kamu lihat pemimpin kamu, dia goda terus itu. Dia goda terus saudaraku. Akhirnya banyak orang tergoda, kecewa, terluka, berontak, keluar dari otoritas. Dan disitulah serangan iblis dengan mudah menghancurkan hidup kita.
Makanya oleh sebab itu jangan keluar dari pengayoman otoritas. Jangan keluar dari payung, percayalah, percayalah. Apapun yang kau lakukan selagi kau keluar dari pengayoman otoritas, dengar, tidak ada penyertaan Tuhan di situ. Percaya sama saya. Kau berontak sama orang tuamu, kau berontak, kau kecewa, kau pahit, kau luka. Percaya sama saya, tidak ada perlindungan Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu jangan keluar dari payung otoritasmu. Saya rindu hidupmu diberkati Tuhan. Saya rindu apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Rumah tanggamu diberkati Tuhan, usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan, anak-anak cucumu diberkati Tuhan. Karena kau ada di bawah pengayoman, kau ada di bawah sebuah perlindungan. Otoritas dalam keluarga yang saling menghormati itu bagaimana? Suami memimpin dan mengasihi istri. Ketika suami berfungsi memimpin, mengasihi istri, engkau sedang menghormati istrimu, engkau sedang menghargai istrimu. Istri tunduk atau hormat dan mendukung suami, itu menghormati. Ketika engkau dukung suamimu, engkau hormat, engkau tunduk sama suami, engkau menghormati. Anak tunduk atau hormat kepada orang tua. Tapi serangan iblis apa? Kekacauan. Kekacauannya melalui apa? Melalui disrespect. Iblis tuh pengen banget buat kekacauan. Tidak ada damai lagi, saudaraku. Itu serangan iblis. Dia buat kekacauan dengan apa? Dengan seperti ini, saudara. Istri berontak, tidak menghormati suami, dan mengambil alih kepemimpinan dalam keluarga. Hati-hati ya. Ini ciri istri, ya, ciri istri yang ambil alih kepemimpinan dalam keluarga. Itu ciri kau sudah mulai disrespect terhadap suamimu. Kau kecewa, engkau terluka, engkau tidak puas dengan kepemimpinan suamimu. Mungkin kau berkata, suamiku lambat sekali Pak. Suamiku gak bisa mengambil keputusan Pak. Kau mulai disrespect. Dan akhirnya apa? Istri memberontak, payungnya kebalik. Suami terluka, yang jadi korban siapa? Yang jadi korban siapa? Anak kita. Tidak ada payung, tidak ada perlindungan. Payungnya kebalik, anaknya jadi korban. Jadi ternyata saudaraku, rasa respect itu akibatnya bukan hanya terhadap diri kita sendiri. Akibatnya bisa terhadap anak-anak kita. Yang mengerti katakan amin. Saya ulangi ya, akibat dari kehilangan rasa hormat bukan hanya kita saja yang menanggungnya. Itu bisa menanggung, akibatnya bisa dialami, dirasakan oleh anak-anak kita. Yang terakhir saudara, tadi yang pertama kenapa kita harus tetap menghormati. Dan yang kedua ciri-ciri orang yang kehilangan respect atau disrespect. Dan yang ketiga, bagaimana sih caranya untuk kita menghormati orang lain? Yang pertama, diperlukan kerendahan hati. Percaya sama saya, kalau nggak ada kerendahan hati dalam hidup kita, kok sulit menghormati orang lain. Percaya, diperlukan kerendahan hati. 1 Petrus 5:5 berkata, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, kita semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Terus Amsal 13 ayat 10 bilang apa? Keangkuhan, kesombongan, kecongkakan hanya menimbulkan pertengkaran. Lihat deh. Orang sombong, orang angkuh hanya menimbulkan apa? Pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Selagi kita nggak punya sikap rendah hati, kita sombong, percaya sama saya, kita nggak bisa saling menghormati. Mungkin contoh, saya ini kan pimpinan Pak, masa saya menghormati bawahan saya? Sombong kan? Halo, saya kan suami, masa saya menghormati istri saya? Seharusnya istri saya menghormati saya dong. Sombong kan? Halo, saya kan bosnya. Ya kalau dia sama saya jauh lah Pak, gak ada apa-apanya. Pendidikannya jauh, hartanya jauh, jabatan jauh, kedudukan jauh. Masa Bapak suruh saya datangin dia duluan? Yang bener aja Pak. Kesombongan. Benar gak saudara? Halo, padahal Alkitab bilang hormatilah semua orang. Termasuk atasan hormati bawahan. Amin, hormatilah semua orang. Mau kaya mau miskin hormati. Mau pintar mau bodoh hormati. Tapi selagi saudara gak punya kerendahan hati, gak mungkin bisa. Sorry ya Pak, gak nyambung saya sama dia Pak. Sorry ya Pak, gak level Pak. Ini loh kesombongan kita ini loh saudara. Kesombongan kita.
Sehingga kita nggak bisa menghormati orang lain. Deh, jauh Ji, nggak ada apa-apanya Ji. Kita kehilangan rasa hormat. Benar Bapak Ibu? Sekali lagi saya ulangi. Selagi nggak ada kerendahan hati dalam kehidupan kita, percaya sama saya. Nggak akan ada rasa hormat dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa menghormati orang lain. Saya kan yang lebih tua, masa yang lebih tua datangin yang muda? Itu kan kesombongan saudara. Saya kan yang senior, saya kan yang lebih lama. Itu kan kesombongan. Makanya kita sulit menghormati orang lain. Dan yang kedua saudara, bagaimana kita supaya bisa menghormati orang lain? Diperlukan pengampunan. Coba sambil elus dadanya bilang gini, pengampunan. Sambil elus dadanya, pengampunan. Saudara sulit menghormati orang lain selagi engkau kecewa, engkau terluka. Kalau engkau gak mengampuni, percayalah, kau terluka, engkau kecewa sama suamimu. Kau gak ampuni suamimu sampai kapanpun, kau gak akan pernah bisa respect terhadap suamimu. Engkau kecewa, engkau terluka sama orang tuamu. Engkau kecewa, engkau terluka sama pimpinanmu. Engkau gak mengampuni sampai kapanpun. Kau gak akan pernah bisa respect. Dengar baik, rasa hormat itu Bapak Ibu gak bisa dibuat-buat. Rasa hormat itu dari dalam. Kalau saudara di depan orang hormat-hormat, di belakang nusuk, itu penjilat namanya. Amin. Itu sikap hati. Amin saudaraku, gak bisa dibuat-buat. Rasa hormat tuh gak bisa di depan orang. Oh siap bos, laksanakan bos. Siap bos, tapi di belakang saudara nusuk, itu gak bisa. Rasa hormat itu dari hati Pak. Saya lebih respect kalau saudara gak suka, saudara ngomong belak-belakan gak suka. Itu jauh lebih terhormat buat saya. Dibandingkan saudara di depan baik-baik tapi di belakang saudara gak baik. Amin. Amin. Sikap hati. Dan itu diperlukan apa? Pengampunan. Kolose 3:13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabar. Ampuni. Sabar, ampuni. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan sudah mengampuni kita. Alkitab bilang perbuat jugalah demikian. Tuhan udah begitu banyak mengasihi kita, kebaikannya, pengampunannya. Dan Alkitab bilang perbuat jugalah demikian. Perbuatlah juga demikian. Seperti Tuhan sudah mengampuni kamu. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Petrus tanya sampai berapa kali Tuhan? Mungkin ada beberapa saudara tempat ini bertanya juga sama Tuhan, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni suamiku? Berulang kali dia minta maaf, berulang kali dia lakukan juga. Sampai berapa kali aku mengampuni anakku, mengampuni pimpinanku, orang tuaku, bawahanku, berulang kali dia minta maaf, berulang kali dia lakukan juga. Tidak ada perubahan Pak Pendeta. Sampai kapan Pak Pendeta aku harus ampuni? Sampai kapan aku harus hormati, hargai? Tidak ada tanda-tanda perubahan. Semakin saya ampuni semakin ngelunjak Pak Pendeta. Mungkin ada beberapa saudara bertanya hari ini. Dan Tuhan kasih jawaban. Sampai kapan? Berapa kali? Yesus berkata kepadanya, bukan 7 kali. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai, ayo dong baca dong, jangan pura-pura gak bisa baca dong, ayo dong baca. Melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Coba tanya sebelah, udah sampai 70 kali, 7 kali? Halo, sampai kapan Tuhan? Sudah ketiga kalinya suamiku minta maaf, ketiga kalinya juga dia lakukan hal yang sama. Bilang sebelah, belum 70 kali, 7 kali. Baru 3 kali. Sudah kesekian kalinya, mungkin ini udah yang ke-15 Pak Pendeta. Saya hitung lupa, ke-15 anakku menyakiti aku. Anakku mengecewakan aku, orang tuaku melukai aku. Ini yang ke-15 loh Pak Pendeta.
Saya hitung loh Pak, dia minta maaf berapa kali sama saya tapi dia lakukan hal yang sama saya. Saya hitung Pak. Alkitab bilang apa? Sampai 70 kali 7 kali. Dan firman Tuhan bilang apa? Sebelum kau datang kepada aku membawa persembahanmu, beresin dulu masalahmu dengan saudaramu. Dengar baik, pelayanan kita di tempat ini kalau hubungan kita gak saling menghormati sama lain, itu nothing di hadapan Tuhan. Oh iya, saya nggak mau pelayanan kita, ibadah kita sia-sia di hadapan Tuhan. Nggak ada artinya pelayanan kita di depan ini, saudaraku. Kalau kita nggak saling menghormati satu sama lain. Yesus ngomong kok sama kita, sebelum kau datang kepadaku membawa persembahanmu, korbanmu kepadaku, beresin dulu kata Tuhan. Ampuni dulu kata Tuhan. Amin? Amin saudaraku. Beresin dulu, kita nggak mau jadi orang munafik. Kita pelayanan di sini tapi hati kita iri, benci, kecewa satu sama lain. Buat apa? Beresin dulu kata Tuhan. Ampuni 70 kali 7 kali. Amin saudaraku. Sabar kata firman Tuhan, ampuni. Dengar, kecewa itu biasa. Saya udah sering dengar, saya kecewa Pak. Itu biasa, saya udah sering dengar. Tapi yang luar biasa gini, engkau disakiti berkali-kali, engkau dilukai berkali-kali, tapi engkau tetap mengampuni, itu luar biasa. Kecewa, sakit hati, saya udah sering dengar di mana-mana gereja. Mau pendeta, mau jemaat, selalu ceritanya sama, kecewa, sakit hati terhadap ini, terhadap ini. Saya udah sering dengar, itu biasa. Engkau disakiti berkali-kali, engkau dilukai berkali-kali, tapi engkau tetap mengasihi, itu luar biasa. Cuman 2 orang yang bilang amin. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa menghormati, terima apa adanya, bukan ada apanya. Katakan sama-sama, terima apa, bukan apa adanya. Maaf ya, ini saya sering lihat loh saudara. Ya termasuk saya juga, Tuhan ampuni. Kadang kita ini ya kalau sama orang yang berada jabatan lebih tinggi, kayaknya hormatnya gampang banget. Bener gak saudara? Halo, lihat ya kalau sama orang kaya, kita tuh dengarnya gampang banget saudara. Hormatnya gampang banget, mau itu orang benar, mau itu orang salah, mau orang itu baik gak baik, kalau kita udah lihat kaya, hormatnya gampang banget. Bener gak saudara? Memang mau orang kaya, mau orang miskin ya kita harus hormati siapapun. Mau orang jabatan gak jabatan ya memang kita harus hormati. Tapi teman saya bilang jangan ketara banget lah. Ngerti maksudnya jangan ketara banget. Kalau sama orang kaya tuh kita ketara banget gitu ya. Hormatnya kayak gimana gitu. Tuh orang kaya mau bener gak bener, mau baik gak baik, pokoknya gampang banget hormatnya. Kita dengarnya tuh gampang banget. Tapi kadang orang yang selevel sama kita, orang yang di bawah kita, susah banget kita dengarnya. Susah banget kita hormatnya. Coba bilang sama sebelah, jangan ketara banget bilang. Itu istilah teman saya saudara. Jangan ketara banget lah gitu. Kan ada orang ketara banget gitu ya. Hormati semua orang. Itu kata firman Tuhan. Terima apa adanya, bukan apa adanya. Ibu-ibu mau tanggal tua, tanggal muda tetap hormati suami. Amin. Jangan tanggal muda ibu-ibu hormat banget sama suami. Habis gajian saudara. Udah tanggal tua gajinya sudah habis, rasa hormatnya berkurang sedikit. Nanti udah terima gaji, ya hormat lagi saudara. Terima apa adanya, bukan ada apanya. Mari terima orang tuamu apa adanya. Saya sebagai anak ya saya harus jujur, saya gak mau munafik. Kan kadang orang bilang orang tua itu semakin tua semakin kanak-kanak. Katanya begitu, itu benar ternyata saudara. Semakin tua semakin sensitif. Orang tua tuh benar loh, semakin tua semakin kanak-kanak semakin sensitif. Kadang saya, ini papa dikasih tahu susah dengar gitu ya. Jangan minum kopi, tetap minum kopi. Kadang ngumpet-ngumpet minum kopi saudara. Ya, makan apa, tapi saya belajar terima apa adanya. Belajar terima apa adanya. Amin saudaraku. Amin. Kadang saya ngomong baik-baik, dia yang tersinggung. Padahal baik loh saya ngomong. Dia tersinggung. Saya bisa didiemin berhari-hari saudara. Saya tegur, saya dicuekin. Tapi saya belajar terima apa adanya. Terima apa adanya.
Termasuk istri saya juga. Kok nih istri kayaknya susah banget dikasih tahu, terima apa adanya. Kok istri tambah melebar ke kanan dan ke kiri, terima apa adanya. Terima apa adanya. Tapi saya bersyukur istri saya punya kesadaran mulai olahraga, saudara. Mulai berat badannya turun-turun sedikit, saudara. Tapi saya belajar untuk terima apa adanya. Sama juga istri saya, aduh kalau yang tahu Raya Ginting ya istri saya lah. Bagaimana Raya Ginting. Kalau dimimbarkan saudara lihat, wah pendeta rohani, istri saya yang tahu. Tapi dia juga terima saya apa adanya, saudara. Bukan cuma saya pengen istri saya terima apa adanya, saya juga harus belajar terima istri saya apa adanya. Bukan apa adanya. Amin, saudaraku. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu itu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan terima kita apa adanya. Terima pasanganmu apa adanya. Terima orang tuamu apa adanya. Terima anakmu apa adanya. Jangan banding-bandingkan anakmu dengan orang lain. Amin, saudaraku. Ya inilah anak kita, ini realita, inilah istri kita. Kalau saudara bilang, aduh Pak suamiku kenapa begitu, kok modelnya begitu. Loh yang suruh nikah siapa? Yang pilih siapa? Kan kamu sendiri yang pilih. Kan kamu sendiri yang mau menikah. Ya terima apa adanya. Amin saudaraku. Saya mau akhiri dengan statement ini, saya undang pemain musik singer, boleh maju ke depan. Masalah bukanlah tanda tidak adanya penyertaan Tuhan. Justru di tengah masalah, kita akan dapat melihat kesetiaan dan pertolongan Tuhan sungguh terbukti. Mungkin saudara berkata hari-hari ini, Tuhan sampai kapan? Kok masalah ini datang terus dan masalahnya di situ terus. Anakku gak hormat sama aku, istriku gak hormat sama aku. Orang-orang di sekitarku juga seperti yang gak menghormati aku. Sampai kapan ini Tuhan? Kok masalahnya itu terus benturannya di situ-situ terus. Bukan berarti Tuhan gak ada, bukan berarti Tuhan gak tolong. Tuhan sedang dewasakan kita. Tuhan sedang membawa kita bertumbuh dewasa. Penerimaan satu sama lain, kasih tanpa syarat satu sama lain. Amin saudaraku, mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Jadikan kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu ada dalam kehidupan kami. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Jadikan ya Bapa, Amin. dalam kerinduan Memandang keindahan-Mu, kami mau berikan segalanya kepadamu Tuhan. ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan saudaraku. Bawa hati kita, bawa hidup kita di hadapan-Nya. Dalam kerinduan Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan. Amin. Yes. seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap
kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami mau taat Tuhan, kami mau setia. Haleluya, haleluya Tuhan. Yesus baik, Engkau baik Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah kami, jamah kami Tuhan. Lawat kami Bapa, lawat kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Urapa shikara patakara ya rapa patakara. Haleluya, haleluya Tuhan. Rapa shikara na 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 na. Ya rapa takara ra 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 ra. Sembuhkan kami Tuhan, sembuhkan kami Bapa, sembuhkan hati kami Tuhan. Pulihkan, pulihkan hati kami Bapa. Haleluya. Bapa, Engkau tahu kedalaman hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu kedalaman hati kami Bapa. Korapasikaranana. Bapak, Ibu, saudaraku, kalau ada beberapa saudara di tempat ini, kau sudah mulai disrespect dalam kehidupanmu. Kau kehilangan rasa hormat terhadap suamimu, orang tuamu.
pimpinanmu, anakmu, saudaraku, pasanganmu, siapapun itu, semua orang, saudaraku, semua orang. Bahkan kau boleh jujur hari ini, kau sudah mulai terluka, saudara. Kau kecewa, kau independen, bahkan kau cenderung menghakimi. Tapi hari ini Tuhan menegur kita, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan kasih warning sama kita. Dan Tuhan berkata, ampuni, kata Tuhan, seperti engkau sudah aku ampuni. Ampuni, lepaskan pengampunan, saudaraku. Terima apa adanya, saudara. Terima pasanganmu apa adanya. Terima orang tuamu apa adanya. Terima anakmu apa adanya. Terima pimpinanmu apa adanya. Terima apa adanya. Kasihi seperti Kristus mengasihi kita apa adanya, saudaraku. Mari beberapa menit ini, kalau Tuhan ingatkan di hati saudara nama seseorang, mari bawa orang itu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku lepaskan pengampunan. Aku lepaskan pengampunan. Aku lepaskan pengampunan kepada mertuaku, suamiku, orang tuaku. Tuhan, aku mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi aku. Aku lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Mari lepaskan pengampunan, saudaraku. Terima apa adanya seperti Tuhan menerima kita apa adanya. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Haleluya. Ya Rabba Shikara na. Ampuni suamimu, saudaraku. Ampuni orang tuamu, ampuni pimpinanmu. Ampuni rekan kerjamu. Kurapa Shikara takara. Haleluya. Jamah kami Tuhan, sembuhkan kami Bapa, pulihkan kami Tuhan, hati yang baru Tuhan berikan pada kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini di hadapan Tuhan dan jemaat, saya dan istri memohon ampun kepada saudara. Kalau seringkali hidup kami tidak jadi berkat buat Bapak Ibu. Seringkali sikap perkataan kami melukai Bapak Ibu Saudara. Seringkali waktu kami terbatas untuk Bapak Ibu Saudara. Ampuni kami, saudaraku. Ampuni kami. Di hadapan Tuhan hari ini kami memohon, meminta ampun. Ampuni saudaraku. Ya rapatakara. Seringkali apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, sikap tindakan kami tidak jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Melukai Bapak Ibu Saudara, ampuni kami saudaraku. Ampuni kami. Ya rapatakasikara. Kurapatakara. Jamah kami Tuhan, jamah kami Bapa, haleluya, haleluya. Hamba berdoa Tuhan, biar kami di tempat ini saling menghormati satu sama lain.
saling melayani satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Karena kami hamba buat sesama kami pelayan buat sesama kami. Hati yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Rasa hormat, rasa respek terhadap sesama kami Tuhan berikan dalam hati kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami sudah mengampuni orang-orang yang kami kehilangan respek, hormat terhadap orang tersebut. Kami mau terima mereka padanya, kami mau ampuni mereka, kami mau kasihi mereka seperti Engkau mengasihi kami, seperti Engkau mengampuni kami. Dan kami mau punya hati yang rendah hati Tuhan. Kerendahan hati itu biar ada dalam hidup kami Tuhan. Hati hamba ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, hamba berdoa biar firman Tuhan ini bukan hanya jadi pengetahuan buat hidup kami. Bukan hanya masuk dalam pikiran kami. Tapi kami rindu ini jadi rema dalam hidup kami. Jadi daging dalam kehidupan kami. Jadi gaya hidup kami. Rasa respek itu ada dalam kehidupan kami. Good attitude itu, sikap hati yang baik itu ada dalam hidup kami Tuhan. Tanamkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami dapat mempraktekkan, melakukannya Tuhan. Kami mematikan ego kami, kesombongan kami, kedagingan kami. Biar sungguh Kristus itu semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu, beberapa menit ini bolehkah kita berdoa buat orang tua kita saudara? Mari saudaraku, kalau orang tuamu masih ada, masih hidup, doakan orang tuamu saudara. Doakan, lepaskan berkat buat orang tuamu. Kalau orang tuamu sudah tidak ada, doakan mertuamu saudara. Doakan mertuamu, lepaskan berkat atas mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus doakan orang tuamu, kesehatan, usaha, pekerjaan, berkati. Doakan saudaraku, perlindungan Tuhan. Doakan saudara, doakan orang tuamu. Kita karapatakarara. Doakan mertua saudara. Doakan orang tua saudara. Ya rapataka shikara na 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 na. Istri-istri, mari doakan suamimu saudara. Doakan suamimu, Tuhan berkati usaha pekerjaan suamiku. Dimanapun suamiku berada Tuhan jagai, lindungi. Lepaskan berkat saudaraku. Orang tua doakan anak-anak saudara. Doakan anak-anak saudara. Tuhan berkati anak-anak kami. Jagai, lindungi anak-anak kami Tuhan. Biar anak-anak kami menjadi anak-anak kebanggaannya Tuhan. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang mengerti, menghormati orang tuanya. Yes, doakan anak-anakmu saudaraku. Suami-suami doakan istrimu saudara. Doakan istri saudara. Haleluya. Yang terakhir mari saudara doakan hamba-hamba Tuhan di gereja kita tempat ini. Doakan. Doakan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini saudaraku. Doakan saudaraku. Kurapashikarana. Saudara boleh berdoa buat majelis, berdoa buat gembala, staff full time, para pelayan. Doakan saudara. Doakan saudaraku. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Biar sikap saling menghormati itu dimulai dari doa. Oh, yes, lepaskan berkat saudaraku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan.
Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus yang melembutkan hati kami. Perkataan hamba terbatas, pengetahuan hamba terbatas. Tapi hamba percaya kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Untuk melembutkan hati kami, untuk menjamah hati kami, untuk mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya. Saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan terus menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Tiba saatnya kita akan menabur pagi hari ini. Yang bertugas saya persilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang membawa kami pada kebenaran Tuhan dan menjadikan kami untuk lebih baik. Dan Engkau Allah yang menjadikan kami indah hidup di dalam-Mu. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan. Biar Kau memberkati Tuhan, menjadikan berkat yang baik buat gereja kami dan bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia berikut ini. Shalom Jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Bersama saya Michelle akan menyampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan. Hari Selasa akan diadakan ibadah komisi pria bertempat di Rumah Bapak Gede Saputra yang beralamat di Jalan Lombok nomor 19 depan Hotel Dinasti atau Agung Mar. Hari Rabu akan diadakan doa tim pelayan pada pukul 7 malam yang bertempat di gereja. Kami mengajak jemaat Tuhan yang tidak memiliki kesibukan lain untuk datang di doa puasa setiap hari Kamis pada pukul 3 sore. Dan malamnya akan dilanjutkan dengan latihan musik ibadah raya oleh tim PW.
Bagi jemaat yang rindu bergabung di Perak, silakan menghubungi fasilitator Perak masing-masing wilayah. Perak diadakan setiap hari Jumat. Hai, halo generasi muda, jangan lewatkan ibadah Youth GAP setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam yang bertempat di gereja. Kemudian ibadah Pro M juga diadakan di hari Sabtu pada pukul 7:30 malam dan untuk tempat akan diinfokan melalui grup WhatsApp. Minggu depan kita kembali berjumpa di ibadah raya pagi pukul 10 dan sore pukul 5 dan ibadah Kids for Christ dan juga Teens for Christ diadakan jam 10 pagi di lantai 2 ruang anak dan juga ruang teens. Hari Sabtu akan diadakan gotong royong di gereja pada pukul 9 pagi. Bagi jemaat yang tidak memiliki kesibukan, ditunggu kehadirannya. Bagi jemaat yang ingin memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan dikirim ke rekening BCA atas nama Gupti Makassar. Dan untuk bukti transfer, silakan dikirim melalui Bapak Teddy. Gereja juga menyediakan kotak persembahan untuk misi, diakonia, dan pembangunan. Bagi jemaat yang ingin menabur, kotak tersedia di belakang. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani di ibadah minggu, silakan mendaftarkan diri pada nama-nama yang tertera. Bagi jemaat yang rindu dilayani seperti permohonan doa, konseling, katekisasi, pembaptisan, bimbingan pranikah, penyerahan anak, dan layanan kedukaan, dapat menghubungi kami di nomor WhatsApp gereja. Ada kabar gembira nih. Bulan Agustus, gereja akan mengadakan kegiatan Happy Family. Kami mengajak seluruh jemaat untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk kegiatan ini, silakan mendaftarkan diri kepada Ibu Grace, Saudari Ika, atau Saudari Sela. Untuk info lebih lanjut, silakan langsung ditanyakan kepada nama-nama yang disebutkan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ibadah di GUP. Kami rindu melihat kehadirannya kembali di minggu depan. Demikianlah informasi mengenai kegiatan gereja dalam sepekan. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. bersatu hati berdoa untuk bangsa dan kota kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidupku,
Allah cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Seperti pujian ini berkata Tuhan, demikian pula doa kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersatu hati menaikkan doa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, tak henti-hentinya kami menaikkan kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan. Kami terus memohon dan meminta belas kasihan Tuhan tercurah atas bangsa dan kota kami. Kami tahu Tuhan, kami berdoa bangsa dan kota kami aman di dalam lindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesejahteraan, sukacita dan damai sejahtera ada atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan beserta para staf, para menteri, para kabinet yang bertugas di dalam pemerintahan ini Tuhan. Terus kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi para pemimpin kami Tuhan. Berikan mereka roh dan takut akan Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab yang mereka jalani Tuhan. Kami percaya di negeri ini Indonesia, keselamatan akan semakin banyak jiwa yang mengenal dan mereka percaya bahwa satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya juru selamat hanya Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat kota kami Makassar. Kami terus percaya Tuhan yang pegang kendali atas kota kami. Kami juga meminta kedamaian, ketentraman, kesejahteraan ada atas kota kami. Biarlah Tuhan Engkau pakai para pemimpin di kota ini, mulai dari gubernur, wali kota dan sampai ke RT RW Tuhan yang bertugas Tuhan, kami percaya biar mereka menjalankan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala kami percayakan hamba-Mu terus ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Tuhan terus bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan pakai lebih lagi dalam memberitakan kebenaran firman-Mu sehingga banyak jiwa yang diselamatkan bagi Tuhan. Kami serahkan keluarga hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, dimanapun dan apapun yang hamba-Mu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu bahkan sepanjang bulan ini Tuhan. Kami percaya
Tuhan yang terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka. Terus Tuhan beri jemaat-Mu Tuhan, biar mereka terus setia dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu di tempat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, mari angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin.